cowok ini, dia kalau mana-mana tuh bawa teman-teman ceweknya yang lebih muda gitu. Itu 3 bedanya orang berapa lagi. tahun? Kalau misalkan pacar kita nih punya sahabat yang lain jenis. Kalau lu artinya kan cowok lu nih punya sahabat cewek. Batasan apa yang lu bilang ini batasan buat yang nggak boleh nih dari lu? Bukan. Disclaimer dulu nih. Tadi bilang player lagi. Enggak. Nah, Satu. Halo Koko Cici semua. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke episode offline dari podcast Balapan Kuda. Ini kedua kalinya kita offline ya. Biasanya kan kalian selalu online nih. Nah, hari ini makanya kita bawa bintang tamu khusus nih. Kita kenalin dulu kali ya, mungkin Cici Baby. Yeay, hai semuanya. Jadi mumpung kebetulan nih hari ini kita ada cewek nih, kan biasanya kayak cowok semua nih. Nah, kita mau mencoba bahas sesuatu yang berhubungan dengan hubungan antara cowok dan cewek. Widih. Gitu. Tapi ya sekali lagi, nah ya mungkin ini jadi salah satu topik utamanya nih. Jadi hubungan cowok cewek tuh kayak gimana sih? Apakah hubungan cowok cewek tuh harus selalu yang namanya pacaran atau nikah? Kita mau bahas nih, bisa nggak sih kira-kira kalau cowok cewek tuh teman doang, sahabatan doang, gitu. Nah mumpung ada pakarnya nih di sini. Pakar. Mumpung ada pakarnya, kita mau tanya langsung aja nih gimana nih kira-kira. Nah kira-kira kalau dari sebelumnya Baby gimana nih? sebelumnya perkenalan dulu. Ini siapa nih? Kan kita nggak tahu Cici Baby ini siapa nih kan. Oh, Ya, oke. penonton Boleh. pada bingung ini siapa ini? Siapanya Koko nih? Nah, tanda tanya besar ini. Coba dong disiarin dulu. Coba perkenalan dulu dong Cici Baby. Iya, oke. Halo semuanya, nama gue Baby Aprilia. Biasa panggil aja Baby ya, emang agak sweet sih ya panggilannya Yes, Beb Beb. gitu. Thanks sebelumnya untuk Ko Ivan yang yang udah ngundang saya di sini. Ya, hari ini kita cerita-cerita sharing-sharing aja. Gimana sih hubungan antara cowok dan cewek itu sebenarnya? Bisa temenan apa enggak gitu. Gue ada cerita lucu deh tentang nama dia. Pertama kali gue nelfon dia ya, Beb, kamu di mana? Gue merasa kayak nelfon pacar sendiri tau gak? Ngomong-ngomong Baby ini umur berapa nih? Kira-kira nih. Umurnya Apa nih nanya umur orang? Tanya dulu, nggak apa-apa dong. coba tebak. 20 something, 25. Ya, betul. Oke. Gila. Gila. Aktif kerja, kuliah? Kerja dong. Kan lu di PDKT Iya, ya? ya kan kita kan nah, ini mau ngomonginnya tuh Modusnya tentang sahabatan ya. perkenalan. Bukan, ini kesannya kayak lu mau interview dia gitu. Alamat di mana, tinggal di mana Iya, gitu. lagi interogasi. Kita tahu lu SR, cuma nggak gitu juga. Iya, gue lupa suka ke bawah. Oke, jadi mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Tapi kan ini sebenarnya mungkin kita mau tahu dulu nih. Kira-kira sebenarnya bisa atau nggak sih? Mungkin orang-orang nggak ada yang nggak setuju, ada yang setuju. Nggak tahu nih, cowok Koko ini gimana? Setuju nggak? Kira-kira bisa nggak sih cowok sama cewek itu temenan doang, sahabatan, platonic relationship gitu? Nah, sebelum jawab, lihat gue dulu. Justru ini nih penyebabnya nih. Kalau kalau menurut gue ya, cowok sama cewek sahabatan sih soft bisa-bisa aja gitu ya. Cuman, ya mau ngapain nih? Cuman gue agak apa ya? Mungkin bertanya-tanya ya kalau misalkan cowok dan ceweknya itu sahabatan tapi mereka beda umur. Gitu. Tepat umurnya tuh mungkin di atas lumayan jauh lah ya. Mungkin di atas 5 tahun something gitu. Jadi gender itu malah bukan masalah, umur masalah. Betul, justru umur ya. Tapi bisa kalau cowok sama ditanya. cowok beda umur 5 tahun, masalah gak? Enggak sih ya, kan kayak brothers gitu ya. Oh, gitu. Kayak adik kakak. Emang kalau gue punya ada cewek, Kan beda, itu kan statusnya jelas, di kakak ada. apa bedanya gitu? Nah makanya nanti kan kita mau bahas dulu nih, gitu nih. Tapi kenapa tuh umur jadi masalah? Karena bisa Punya trauma masa lalu. Enggak, bukan. Nah ini apa ya, jadi ada kenalan gua nih, satu nih. Jadi dia memang apa ya, kemana-mana tuh, dia tuh lebih tua gitu kan, cowok nih. Satu cowok ini, dia kalau mana-mana tuh bawa teman-teman ceweknya yang lebih muda gitu. Itu 3 bedanya orang berapa lagi. tahun? Anggaplah 5 tahun. Oke. Anggaplah 5 tahun kurang lebih. Gitu. Nah, apa ya? Dan nggak cuma satu tapi 3 orang. Oke, jadi dia raja minyak gitu. Bisa jadi makanya. Nah, itu mereka gue berusaha meyakinkan dong teman-teman yang lain nggak ngerasa ada sesuatu yang aneh gitu ya. Mereka insist gue sahabatan doang, gue temenan doang begitu kan. Cuman ya
gue berpikir ya kalau mungkin kita seangkatan, temenan usia gitu ya, mungkin di tempat kerja kan seangkatan atau sepantaran Oh, lah. mungkin kayak kenalnya dari mana gitu ya. Betul, kok Oke. bisa gitu ya dia lebih muda apa enggak apa ya mengundang pertanyaan gitu ya. Oh, iya. Apakah cuma are you sure cuma sahabat? Oh iya. Gitu. Apa enggak naik ke level yang berikutnya atau mungkin si cowoknya yang nggak mau naik ke level berikutnya. Gitu. Oke. Itu sih menurut gua. Oke. Gitu. Coba menurut Ko Ferdi gimana? Dia interview kalian loh. Nah, gantian kan. Oh, senjata makan hostnya tuan. siapa ya? Oke. Kalau menurut gue sendiri sih ya bisa lah pasti sahabatan. Kalau gue sendiri sih nggak memandang umur, nggak kayak Kobion dia ini agak-agak ageism nih kalau dia mau lihat umur nih. Kalau saya gue nggak masalah lah, namanya sahabat mah sahabat, mau umurnya beda jauh, mau siapapun itu kalau emang cocok ya cocok aja, emang udah pasti klik lah gitu. Mungkin Ivan dulu nih, mungkin dia mau membalas perkataan Kobion mungkin. Ya kalau gue pribadi, menurut 100% diri kayak Ko Ferdi lah, mau pasang gender, mau umur, ya kalau cocok ya cocok gitu. Kan kalau sahabat itu kan yang ngobrolnya nyambung, jokesnya mirip gitu ya, atau mungkin selera musiknya sama gitu, ya bisa gitu, atau hobinya sama. Ya mau dia lebih tua atau muda, doesn't matter sebenarnya. Jadi menurut gue sih it's okay. Tapi mungkin ada underline. Kalau gue pribadi, kalau sahabat perempuan mungkin ada topik-topik yang mungkin nggak seluasa kalau gue bahas sama sahabat cowok gitu aja sih. Contohnya? Mungkin berhubungan dengan masculinity. Jadi mungkin gue pribadi melihat kayaknya gue akan berusaha, contoh ya mungkin ini toxic masculinity, tapi kalau ada masalah, kalau HP yang bikin gue nangis misalkan ya, kayak gue nggak akan publish di depan perempuan deh. Berarti bukan sahabat dong. Itu menurut gue, ini nih menurut gue ya kayak lagi ya, kita tuh ini jadi bahasnya agak jauh sih, tapi kita tuh laki-laki tuh mungkin toxic masculinity ya, gue merasa tuh direndahkan gitu. Oke. Karena kan kita dari zaman dulu tuh perempuan tuh mencari yang bisa provide, protect, and ya saya lupa lagi P. Tapi kalau lihat ini laki-laki nangis, aku tadi image lemahnya gitu, he can protect me. Oke. Walaupun sih cuma sahabat gitu, tapi itu toxic masculinity gue tahu, tapi itu mungkin batasan yang salah. Tapi gue justru beda banget sih sama lu. Gue malah kalau misalnya ada sesuatu yang berhubungan dengan pasangan, gue pasti lebih suka curhat sama temen gue yang cewek dibanding sama yang cowok. Karena dia bisa lebih ngerti menurut gue. Coba kalau saya gue cerita ke lu nih, gue habis putus nih, gue galau banget. Kenapa abis ini? Pasti lu kayak, oke, udah gitu loh. Maksudnya kalau cewek menurut gue dia lebih bisa merasakan. Iya sih. Dan itulah gunanya sahabat yang cewek menurut gue. Iya. Jadi kita nggak perlu kayak ya menahan-nahan kayak gitu-gitu loh. Maksudnya kalau kayak lu sama pacar lu atau yang orang lu suka PDKT-an lu, ya lu pasti bakalan lebih apa ya? Terbuka lebih- pada Jaim. Iya lebih jaim betul. lebih jaim. Pasti lebih jaim. Kalau sama sahabat yang cewek kan ya lu bisa terbuka karena Udah kenal. iya betul nggak ada batas Iya, apa-apa. iya. Lu nggak perlu ngapa-ngapain gitu, nggak perlu. Ya, that's good jaga-jaga. point. Kalau ngomongin tentang perasaan bener, tapi mungkin ekspresinya yang gua akan jadi pembeda gitu. Contohnya misal nangis, ya mungkin gua akan bertahan supaya nggak nangis depan perempuan gitu. Cuma mungkin boleh kali kita cari tahu tuh tadi yang lu bilang 3P itu apa? Provide, protect. Jadi cewek tuh butuh 3P ya? Provide, protect, Pratama mungkin. Boleh juga. Ivan Pratama. Hai, Ivan di sini. Jadi 3P yang di sini adalah protect, provide, and preside. Oke? Itu aja palingan. Thank you. Kita lanjutin podcastnya ya. Mungkin kita udah tahu nih dari sisi cowoknya nih. Nah sekarang nih mumpung ada ceweknya nih, kita cari tahu nih gimana kira-kira menurut Cici baby. Kalau menurut gua sih bisa-bisa aja sebenarnya ya. Cuma kan yang jadi masalahnya itu ketika berjalannya waktu jadi sahabatan ini, kok nyaman, nah nanti bisa timbul perasaan nggak nih? Akhirnya gitu. ada yang sependapat akhirnya dari kemarin. Masalah, Baper. iya baper gitu, apalagi cewek kan. Betul. Gitu sih. Cuma kalau menurut gua pribadi ya, kan sebenarnya emang nggak semua cewek kayak gitu. Cuma kalau gua sih, gua itu udah kalau misalkan gua kenal nih sama orang di awal itu gua bisa tentuin kayak gua sama lu nyaman sebagai teman aja atau gua mau lebih nih gitu. Biasa udah gua ada kayak Feeling. batasan lah gitu. Tapi kalau ceweknya yang bukan nggak punya ya, nggak bisa membatasi itu bagaimana? Ya kalau itu ya agak susah juga sih ya. Gitu. Tapi kalau tadi lu Beb, dari awal tuh udah di kayak gitu, itu tuh apakah ada parameternya, misalnya ada feeling kah atau gimana gitu, atau kalau not good looking langsung kah? Nggak just kidding. Apa parameternya? Apa ya udah sekedar feeling atau gimana? Ya susah juga ya jelasin ya gimana ya. Berdasarkan pengalaman aja.
berdasarkan pengalaman, ya kriteria sih, kriteria kayak oh dia kriteria gue apa enggak ya, bisa jadi dari fisik atau dari pola pikir gitu kan, pergaulan segala macem gitu sih. Ada gak akhirnya sahabat yang mau sahabat nih, katanya sampai baper gitu? Kalau di case gue pribadi sih belum pernah. Tapi kalau sangat dilihat dari apa pendapatnya Bibi tadi nih, kayaknya berarti sebenarnya itu semua dari ceweknya berarti yang nentuin nih. Ya enggak juga, bisa juga cowok. Jadi bisa juga kemungkinan tuh ceweknya sebenarnya mau tapi cowoknya nggak mau gitu. Jadi kayak Iya, gitu juga. bisa ya saling lah. Harusnya cewek sih mau timbal apa. balik nggak sih ya, sama-sama paham gitu ya, sama-sama pendapat, dia tuh ngerti batasannya masing-masing begitu ya. Kalau memang cuma sebagai as a close friend ya udah gitu kan. Iya. Tapi kan mungkin sering kali di realitanya entah si cowoknya atau si ceweknya yang nggak tahu batasannya itu, mungkin kebablasan. Iya. Tapi gimana cara kita mendefine batasan itu? Iya benar. Nah misalnya mungkin gue misalnya gue sama teman gue nih, ya gue awalnya misalnya ya emang deket-deket aja gitu, cuma ya gimana gue bisa ngebatasin diri supaya jadi sahabat doang gitu, supaya nggak lanjut ke jenjang berikutnya gitu. Feel-nya pasti beda nggak sih, kayak oh gue nyaman sama lu nih ya sebagai teman aja gitu. Tapi ya namanya takdir hidup ya emang kita nggak tahu sih, karena kan beberapa teman gue ada yang bilang kalau dia itu lebih nyaman pacaran tuh sebenarnya yang dari teman dulu, karena dia udah kenal, dia nggak bisa yang dari stranger gitu loh. Nah kalau gue sih ya emang enaknya itu ya dari stranger, maksudnya gue udah tahu intensi pertamanya, oh ya emang buat deket lebih dari teman gitu. Oke. Kalau misalkan pacar kita nih punya sahabat yang lawan jenis, kalau lu artinya kan cowok lu nih punya sahabat cewek, batasan apa yang lu bilang ini batasan buat yang nggak boleh nih dari lu? Nah, itu sempat kepikir juga sama gue. Sebenarnya kalau cowok cewek itu menurut gue bisa sahabatan, tapi kalau sama-sama single. Nah, kalau misalkan udah salah satu lah punya pasangan, itu pasti hubungannya itu udah ada perbedaan sih. Karena pasti nggak bisa sedekat dulu. Misalkan nih pas sama-sama single, oh bisa jalan bareng, makan bareng, gereja bareng gitu kan. Nah kalau salah satu udah punya pasangan kan pasti terbatas gitu. Nah kalau dari gue pribadi sih, ya nggak suka sih kalau cowok gue ketemu cewek gitu. Walaupun dia udah kenal lebih dulu ya dari cowok gue kenal gue. Pasti gitu. sih ya, lebih kayak agak canggung gitu sih. Gue juga kenal kan, ada kenalan gue juga teman Kenalannya banyak ya? Enggak, ini cerita, ini beneran, lu jangan potong-potong. Oh tadi bohongan? Itu kisah nyata sih. Tadi teman perempuan gitu ya, teman perempuan. Jadi memang kita dulu temen gitu ya, dekat gitu kan. Tapi semenjak dia udah punya pasangan ya kita jadi agak menjaga jarak gitu ya. Kita nggak bisa ngajak dia sesering dulu gitu kan, karena dia kan pasti perlu persetujuan gitu ya, perlu approval pasangannya gitu. Aku mau kesini gitu kan, boleh nggak gitu kan. Apalagi teman-temannya cowok juga gitu. Betul. Dan itu sih memang yang berasa banget sih bedanya. Kalau cowok teman pacar diajak, si cowok itu diajak, apakah jadi solusi yang baik gak di pertemanan itu? Jujur itu belum pernah dicoba sih. Oh, karena sombong cowoknya? Enggak juga sih. Karena permainannya beda. Beda pergaulan. Beda pergaulan, beda circle. gayanya beda lah gitu. Oke, Karena ada oke. yang match, ada yang nggak match gitu. Oke, coba. Sekarang tapi gue sekarang jadi kepikiran sih. Misalnya nih kita udah sahabatan, terus ada satu yang baper nih. Terus dia ngaku dong, bilang, gue baper nih sama lu mau nggak jadi pacar gue aja gitu. Jangan. Terus ya misalnya ceweknya bilang, gue nggak mau nih. Apakah bisa tersahabatan? Pasti bakal dilakukan dong. Iya nggak sih? Iya. Nah itu gimana tuh? Cara menanggulangi hal-hal kayak begitu tuh. Silakan sebagai perempuan. Pasti ya dari ceweknya pasti sedih dong kehilangan seorang sahabat. Cowoknya juga pasti sedih dong, kayak perasaannya nggak terbalas gitu. Nah itu ya sebenarnya gimana ya? Kalau nggak nyoba penasaran. Apa? Kalau nggak nyoba nembak. Iya betul, nah itu dia makanya. Sebenarnya apa ya? Mungkin emang enakan sahabat tuh kita defend dari awal kayak, gue mau sahabatan aja sama lu. Tapi kan kayak Aneh nggak sih mungkin itu juga ya. sebenarnya kan tidak tertulis lah ya. Iya. Kayak Kobion dia aja nih, dia sahabat yang sekarang belum punya katanya dia nih. Oh. Throwback to episode yang mana itu? Iya. Tapi kayak gitu sih mungkin ya. Ya mungkin lebih ke cara batasan-batasannya nih. Mungkin coba balik ke Kobion tadi deh. Kan
kayak kalau dari kita nih kayak semuanya bilang bisa-bisain ya. Koko Beyond ini bisa, cuma ada bintangnya nih, ada syarat dan ketentuan berlaku nih kalau Koko Beyond ini. Kira-kira apa sih emang barrier-nya Koko Beyond ini yang bisa, yang kenapa umur tuh jadi satu batasan buat lu, Bi? Umur ya. Kalau umur sih gimana ya? Sebentar, tapi gue mau tahu dulu nih. Temen lu ini yang tadi bilang itu emang umurnya berapa? Ini yang mana nih? Yang pertama apa? Yang cerita pertama ya? cerita yang pertama. Yang pertama ya? Cerita yang pertama. Itu mungkin selisihnya 5 tahun bedanya. Enggak, temen lu ini umurnya lebih dari 5 tahun. Oh iya, selisihnya. Enggak, temen lu umurnya berapa? Oh, perlu disebut banget nih. Iya. Sekarang tahun 2022, berarti dia tahun umurnya 27. 27. Ya, berarti 2 tahun, 5 tahun bawahnya 22. Dua-dua. Betul, 22. Oke. Tapi yang lebih muda lagi. Kan tau beda 5 tahun nih. Beda nggak kalau misalnya dia udah umur 32, terus temennya sama umur 27? Beda Pasti nggak? berasa beda lah. Kenapa? Nah, tergantung ketemunya di mana gitu kan. Tadi Baby juga sempat ngomong kan, dia ketemunya di mana. Kalau sebatas pekerjaan mungkin masih oke gitu ya. Oke, ngebahas pekerjaan, satu project bareng. Tapi begitu selesai project ya udah selesai gitu kan. Kalau mungkin ya after project gitu kan, hura-hura, jalan-jalan, oke gitu. Tapi kan nggak menutup kemungkinan setelah itu bisa timbul benih-benih yang baru kan. Ya bisa aja. Nah, cuman yang teman gue satu ini tuh entah dia nggak mau atau gimana gitu. Tapi jangan bahas teman yang satu ini lah, udahlah itu out of context lah. Gitu. Emang kalau teman lagi siapa? Gak usah disebut. Jadi yang marah. Jangan-jangan kenal nih Iya, gitu. kenal, pasti kenal. Oke. Menarik. Cuma gue masih nggak bisa nangkep sih sebenarnya sih. Kenapa beda? Maksudnya umur tuh apa bedanya sih, pengaruhnya sih umur tuh sebenarnya? Iya, sama sih. Kayak mungkin ya kalau misalnya lu umur 20 sama anak 15 tahun ya itu 5 tahunnya ngaruh gitu menurut gua. Kalau saya udah 32 sama 27 itu kayaknya udah nggak terlalu beda jauh nggak sih? Kayak udah sama-sama dewasa gitu loh, udah sama-sama ngerti lah gitu. Are you gimana. sure? Iya. Are you sure? Sure. Mesti bisa aja yang kayak tadi cewek cowoknya belum bisa, si ceweknya bisa si cowoknya yang kebaperan kan bisa aja kayak tadi. Itu nggak menutup kemungkinan seperti itu loh. Kalau bapak lu tapi not a big deal kan, tinggal share aja. Enggak, cuma kan ya awalnya kan ya awalnya itu memang temenan dulu gitu loh. Betul. Kan kalau dari lu bilang kan seakan-akan ya nggak boleh kayak begitu. Bukan nggak boleh, kayak apa ya? Bukan nggak mungkin. Sulit mungkin. Sulit membuat barriernya begitu. Oke. Pasti akan ada barrier sih. Dan apa ya? Bukan sesuatu hal yang nggak segampang kayak misalkan kita teman seangkatan gitu ya yang bisa hangout bareng. Tapi kalau udah di dunia yang lebih bertambahnya usia begitu kan, orang kan akan bertanya-tanya dong, oh dia lebih muda nih, oh, apa nih pasangannya gitu kan. Pasti orang ada mau apa namanya, suka nggak suka pasti akan ada pendapat seperti itulah gitu. Oh ini beda usia, oh kenal di mana gitu, oh ada apa nih gitu kan. Pasti Jadi lebih pikirin omongan orang gitu. nggak, bukan omongan orang, Kasihan pasti sahabatnya akan Gua punya sahabatnya sih kalau pasti akan ada nggak sih maksudnya. Atau ya Jadi kalau ketika dari lagi sisi jalan, ini ya. kalian sahabatan ya? Mana KTP? Lihat. Umurnya berapa? Sekarang banyak loh yang umurnya muda, ya aslinya muda tapi mukanya terlihat tua. Betul. Contoh siapa tuh? Ada, baru kenal tadi. Ketemu. Oke. Lu ada ini gak sih, Kap? Ada sahabat yang lebih tua gak? Sahabat lebih tua dan laki-laki. Nah, spesifik nih. Langsung Banyak. dari contoh. Banyak. Karena bukan disclaimer dulu nih. Tadi bilang player lagi. Enggak. Nah, Kalau gua emang pribadi tuh lebih suka temenan, apalagi kalau untuk konteks tukar pikiran ya sama yang lebih tua, maupun itu cewek ataupun cowok gitu. Karena lebih nyambung aja di pemikiran gua gitu loh. Soalnya gua emang orangnya tuh rada-rada overthinking gitu ya. Kadang suka mikirnya kejauhan dulu gitu. Nah, kadang sama yang seumuran itu suka di komen, ya elah Beb, lu kok apa kayak kejauhan gitu. Ya santai aja lah hidup YOLO gitu-gitu. That's why kalau gue misalkan sharing atau cerita tuh memang lebih masuknya itu ke yang lebih tua sih. apa Kayak namanya, gitu. lebih dewasa gitu lah. Iya, lebih Pola dewasa. pikirnya mungkin lebih dewasa Iya. dibandingkan teman-teman baby yang sepantaran. Iya, gitu. iya benar. Gue ngerti sih. Lagi penting kali ya. Apa kayak supaya teman kita juga diverse gitu loh. Maksudnya sumbernya tuh beda-beda. Jadi kita nggak cuma kayak ngomong tuh pendapatnya sama semua. Kan kita kalau kita pernah yang lebih tua, ya kita bisa tahu. Mereka pasti lebih tahu lah pengalaman hidup tuh kayak gimana. Iya. Mereka pasti lebih bisa tahu ini. Kalau saya ya lebih muda juga kan kita bisa tahu ya zaman sekarang tuh generasi yang ini tuh gimana sih Kayak gimana, pikirannya. iya. Gitu. Dan baby juga bilangnya tadi teman bukan sahabat kan. Ada teman, ada sahabat sih. Gue berusaha Gitu. memenangkan argumen gue nih. Cuma kenapa tadi kan Ko Ivan bilang cowok gitu kan spesifik. Nah, kalau cowok emang
ada beberapa. Kenapa? Karena kalau dari sisi gua kan cewek nih kan. Nah, gua tuh pengen tahu pola pikir cowok tuh kayak gimana sih gitu. Jadi misalkan gua menghadapi suatu kayak bukan masalah, misalkan kayak case lah gitu. Oh, ternyata dari sudut pandang cowok itu kayak gini loh gitu. Betul. Soalnya kadang misalkan kalau gue misalnya kesel nih sama pasangan atau gebetan atau siapa lagi tuh cowok. Nah, kalau gue misalkan share ke teman gue yang cewek, pasti maksudnya perasaan cewek tuh sama kurang lebih gitu kan, kayak iya nih udahlah dia mah gini gitu. Nah, kayak dibelain lah. Nah, sedangkan gue tuh ingin tahu pemikiran yang lain, bukan mencari pembelaan sebenarnya. Kayak gitu sih. Pernah ada kasus kebawa perasaan gitu nggak, Beb? Entah kamunya atau mungkin si yang teman cowoknya ini gitu. Kayaknya gitu ya, kebawa perasaan mungkin, atau yang beneran, atau ya cuma kayaknya kebawa perasaan. Ini yang temen doang atau sahabat? Ya dua-duanya deh. Kalau sahabat sih enggak sih. Oh, oke. Enggak ada. Cuma kalau temen ya mungkin ada gitu. Tapi Dianya. Oh. Sih, itu loh maksudku. Menanggulanginya gimana, Beb? Menanggulanginya Sorry nih, bingung aku ya. udah anggap kamu sebagai sahabat. Kamu terlalu baik. Cuy. Gas gini. Nah, tapi Enggak lah, intinya kasar. mungkin akhirnya aja deh, akhirnya tetap sahabatan atau enggak? Pasti ya jadi renggang nggak sih? Enggak, kalau sahabatan gue nggak pernah sih. Itu Nggak teman pernah. tadi, Itu teman temen doang, yang kayak teman. biasa. Kalau sahabatan tuh udah kayak belak-belakan gitu loh. Misalkan omongannya ya kayak kan kalau cowok kan ya sorry itu saya kadang ngomongnya agak Kasar. vulgar, kasar, maksudnya lebih belak-belakan lah. Nah, kalau gue ya udahlah gitu kan. Oh, cowok emang kayak gini gitu. Nah, terus ada tuh dia bilang ke gue kan, lebih dari satu orang sih, kayak lagi ngumpul gitu kan. Lu mah kalau misalkan kita pergi bareng nih rame-rame, terus kayak kita satu villa atau apa, ya gue mah nggak nafsu lah sama lu gitu. Gue nggak, karena gue nggak melihat lu tuh sebagai cewek, gue tuh udah ngeliat lu tuh sebagai adik sendiri gitu. Dan gue pun juga iyalah, lu mah udah kayak kakak gue sendiri, gue juga nggak nafsu sih kalau ngeliat lu kayak gitu, bercanda-bercanda doang sih. Dan ini gitu. untungnya dua-duanya mengerti kan, Iya, dua-duanya mengerti. paham, Heeh. gitu. Nah, kalau case yang kayak teman biasa itu, kalau gue sih orangnya gimana ya? Gue tuh nggak bisa kalau keadaan yang canggung gitu loh. Jadi misalkan awalnya emang temen nih, terus tiba-tiba kok kayaknya perilaku dia agak ada yang something spesial ya. Misalkan tiba-tiba nganterin makan gitu, terus tuh chatannya udah makan belum gitu-gitu. Kenapa nanya-nanya mau kirim makanan lagi? Maksudnya kalian cowok lebih paham lah ya kalau PDKT-in cewek kayak gimana. Nah, kalau udah berbau-bau kayak gitu tuh biasanya gue menarik diri. Maksudnya jangan sampai dia nanti ngomong, gue suka lo sama lo gitu-gitu. Nah, gue nggak mau, karena gue nggak mau merusak pertemanan gitu. Gue mau tetap berhubungan baik sama dia, tapi gimana sih biar nggak canggung. Jadi ya gue kayak pura-pura aja nggak tahu gitu. Dan ya gue kalau misalkan nggak direspon kan pasti lama-lama dia kayak mundur dia kan. nyadar sendiri Iya, lah ya, nyadar. sinyalnya ternyata enggak. Iya, ya terus Betul. kalau misalkan gue punya pacar atau punya gebetan ya gue ceritain aja gitu. Ya kan pasti dia paham. Ya so far sih sampai sekarang masih temenan. Kayak gitu. Berarti ini buat koko cici yang dengerin di rumah juga nih. Kalau saya ada cewek yang kalian lagi deketin, terus dia begitu ya udah tau lah ya. Kalau kalian nanya-nanya terus nggak dijawab ya udah tau lah. Berarti maksudnya ceweknya gimana. Sinyalnya udah nggak ketemu, udah Iya. yang Kamu satu kan 5G, Iya. satu 4G. Nah, tuh. Tidak satu frekuensi. Oke. Nah tapi mungkin gue mau nanya lagi gitu, gue kesan kepikiran nih sama pendapat Kobi Ondi. Kan dia masalahnya lebih muda nih. Nah kalau lebih tua, masalah nggak buat lu? Yang lebih tua siapa tuh? Cewek. Ceweknya lebih tua deh. Karena kan tadi kan juga masalah kan cowoknya umurnya 27, ceweknya umur 22 nih. Itu masalah buat lu. Misalnya cowoknya umur 27 sahabatan sama cewek umur 32. Masalah nggak buat lu? Cowoknya lebih muda nih kasusnya. Itu masalah juga nggak? Atau cuma Bisa jadi masalah juga. masalah juga? Bisa jadi juga masalah. Nah, sekali lagi balik lagi tadi konteksnya gitu kan. Dia ketemunya dalam hal apa nih gitu. Intensitas hubungan mereka tuh sejauh apa gitu. Apa cuma kerja gitu kan, dari kerja bareng atau dari entah ya, mungkin ya sering jalan-jalan bareng gitu, nge-mall berdua gitu kan. Itu Enggak, kan tapi gue tanya. nggak ngerti. Maksudnya kalau misalnya seumuran, apa bedanya gitu sama maksudnya? Lebih tua. Iya, intensinya tuh sama gitu loh. Yang sepantaran aja bisa ditanya gimana yang beda usia. Sebenarnya poin yang gue tangkep, ya gue nggak tahu benar apa enggak ya, dari tadi tuh kayak lu kok bisa sih kenal, ketemu di mana sih gitu. Berarti lu ada intensi lain dong. Ada apa nih gitu kan. Kalau Maybe. sebatas kerjaan, oh ya udah kerjaan. Tapi ya pasti kan
Ya gitu. Mungkin gitu Mungkin maksudnya. aja. Oke. Ini fun fact dikit ya. Serem banget. Dulu pas Embel-embel. SMP tuh gue pernah ikut suatu MLM. Oke. Wah, dan ya dulu cukup Tuhan kasih rezeki lah ya. Sampai akhirnya gue jadi punya pendapatan yang cukup bagus. Gara-gara itu punya circle yang jauh lebih tua. Tuh umurnya 30. Dan ada ibu-ibu juga. Dan ya emang dulu sih gue makin dianggap kayak anak dia kali ya. Nah, itu kan udah beda. Ibu-ibu kan tidak punya suami dong harusnya. Iya nggak Iya. sih? Nah, ya udah. Ya nggak apa-apa terus. Tapi kan ada yang gue nggak tahu kan, gue nggak sedekat itu dulu. Tapi gue di bayangan gue adalah kayaknya selama gue sih merasa itu masih umur SMP, ngelihat bagaimana bareng mereka sih nggak ada yang merasa aneh gitu untuk beda usia. Jadi kalau misalkan nyata MLM gue berlanjut gitu lah, akhirnya jadi sahabat, kayaknya gue juga nggak merasa aneh kalau gue pribadi. Nah kan gue mau kasih tau point of view, kalau gue yang laki-laki ketemu yang perempuan lebih tua pun gue kayak juga not a big deal for me. Ya tapi memang sebenarnya ya kita masing-masing orang lagi lah. Kan nggak semua orang bisa menyesuaikan. Maksudnya nggak semua orang bisa menerima mungkin pandangan kalau sahabatan tuh harus bisa beda umur, beda gender. Iya. Gitu. Bahkan mungkin ada juga kan orang yang bilang nggak bisa sahabatan cowok sama cewek itu. Ada juga mungkin, cuma kebetulan nih kita berempat nggak ada yang mikir seperti itu. Kebetulan. Tapi mungkin kalau ya itu ya, kalau orang yang bilang nggak bisa, mungkin takut baper mungkin. Ya, bisa Atau jadi. mungkin memang nggak punya karena dia ngasih. Tapi bener juga sih, misalnya mungkin nih misalnya kalian deh misalnya kalau lagi ngeliat cowok sama cewek lagi jalan bareng, misalnya lagi di mall jalan bareng, kan yang kalian pikirin emang apa? Nggak pikir apa sih. Oke, berarti kalian nggak ngeliat kalau maksudnya kayak kalian nggak mikir kalau oh ini orang pacaran gitu. Kalau udah gandengan. Nah itu, baru mau Oke. sebutin. Rangkul. Iya. Kalau saya lagi tangannya lagi pegel nih keringetan nih, nggak gandengan dulu gitu. Atau bisa aja lagi ngomongin MLM kan, bisa aja. Bagus. Nah, lagi apa pitching. Ya, Oke. Gimana kalau yang terjadi sebaliknya? cewek yang deketin cowok gitu. Betul. Itu gimana tuh kira-kira? Ya lu dia ngajakin pergi. Sebenarnya yang paling kelihatan itu sih. Ya dia kayak care lah sama lu. Menurut gue sih gitu. Iya, care, setuju. Secara teorinya sih gitu ya. Coba gua nggak tahu apakah ada pernah atau enggak, gua nggak tahu. Bagaimana guys abis dengerin episode ini? Jadi kalian tim percaya cowok cewek bisa sahabatan atau enggak nih? Komen di bawah ya. And thank you teman-teman udah dengerin sampai habis episode ini. Tapi yang kalian dengerin ini baru part satunya loh. Masih ada part lainnya bersama Cibaby. So stay tune terus ya. Sampai jumpa episode balapan kuda berikutnya.